Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Dari kita habis makan sekarang udah agak enakan, kita habis minum kopi. Ini minum kopinya bang. Mau udah Ngantuk. Sebenarnya Seger. Ngelanjut ke pembahasan yang tadi ya. Dengan tulisan abang yang baru luncur atau baru publish ya. hari kemarin ya kalau saya. Sebenarnya dari tanggal 6. Tapi galinya atau apa sih istilahnya, PDF-nya baru dipublish tadi pagi. Iya, dan yang hari lihat juga tadi itu ngebahas soal akulturasi ya bang. Akulturasi ya. Menurut abang sendiri akulturasi itu seperti apa sih bang? Akulturasi sebagaimana kita ketahui itu adalah percampuran dua budaya. Jadi budaya lokal dengan budaya luar. Budaya luar ini dari mana aja? Karena kita melihat, ya abang salah satu contoh kita melihat di Saudi Arabia, diversity-nya di sini kan Masya Allah. Semenjak 500 tahun sebelum Masehi juga di Jeddah misalkan itu multi diverse, multi cultures, yang banyak dari orang Afrika, terus kemudian dari orang Asia dan dari orang Arab itu sendiri. Mereka menjadikan sebuah tempat yang hub menjadi ya seperti Australia, seperti Amerika, terus kemudian seperti Inggris, yang dimana diversity itu merupakan sebuah ramai ya, kultur muncul di situ. Cuman dengan gaya Arab, itu yang kayak di Jeddah. Jadi dengan gaya Arab gimana tuh? Semua orang, ada dari orang Indonesia, ada dari orang mana-mana kan, bahkan di Indonesia di sana ada bilang Jawi, Fadani, terus kemudian orang Padang, orang Jawa gitu ya. Tapi mereka pakai bahasa Arab. Nah ini yang aku maksud dengan terus dengan pakaian juga kayaknya rata semua gitu ya. Kayak kita lah Mas Allah di sini. Di Dubai kita nggak pakai beginian. Kalau di sini kita udah ganti. Terus yang kemarin abang sebut itu satu-satunya terbesar yang belajar bahasa Arab itu. Oh iya. Sebelumnya kita kasih selamat ke Islamic University Madinah, di mana baru dapat Guinness World Book Record sebagai warga negara asing 170. Kalau abang ingat waktu dulu itu 190. Cuman yang sekarang yang ada dari Guinness di situ ada 170 orang yang warga negara, 170 warga negara dari seluruh dunia untuk mempelajari bahasa Arab di satu tempat secara akademik. 170 negara maksudnya. Berarti dalam satu negara berapa ratus orang mungkin Indonesia kita paling banyak mahasiswanya 1.700 bagaimana informasi terakhir kan dari yang video kita sebelumnya. Balik ke akulturasi tadi, Rik. Gimana tuh? Jadi apa tujuan dari akulturasi ini? Kita melihat ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, kalau kita melihat mengambil secara keseluruhan, kadang dengan mata sebelah mata kita melihat ini berefek yang tidak baik, padahal tidak, itu akan terjadi. Dengan terjadinya itu berarti kita ada satu hal yang bisa kita antisipasi untuk bisa membuat impact yang baik, yang positif terhadap masyarakat, perkembangan. Nah, terkait tulisan abang akulturasi tentang kopi kan, artinya kopi yang ada di sini, kita melihat kopi yang sebelumnya ditemukan adalah konon adalah ceritanya di Arab, di Mocha atau pokoknya di Jazirah Arab lah, yang konsumsinya bahkan di tulisan dari William Harrison Euchers tahun 1889 kalau nggak salah, tapi dipublikasi 1925 atau kapan itu beliau menceritakan awal-awal gambar dari kopi itu sendiri dari Arab, itu Jazirah Arab. Nah, sampai sekarang itu merupakan kebudayaan mereka yang itu menjadi sebuah yang kita istilah itu namanya local wisdom. Jarang dibahas, hikmah. Hikmah di Indonesia kita banyak membahas local wisdom. Kalau di sini jarang karena emang kulturnya seperti itu. Nah, apa mau bilang dengan adanya third wave yang kita sekarang minum kopi seperti ini, ini bukan kopi yang di masa dulu. Kopi masa dulu kan roastingannya tidak dark, light 196, terus kemudian juga dicampur buah harat. Yang maksudnya cuma pakai kapel doang kalau zaman dulu ya. Arabic coffee, Ethiopia, Yaman, di sini mereka sama cara masaknya, bahkan di Emirates juga sekarang, dan masing-masing dari mereka mencari identitas dari negara mereka. Dan UNESCO World Heritage Site, UNESCO mendescribe pada tahun 2015 bahwasanya Arabic coffee atau Qahwah Arabia itu menjadi identitas daripada Jazirah Arab seperti Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, sama Kuwait. Tapi untuk Qahwah Arabia sendiri itu tumbuh di Saudi, apakah emang? Enggak, Qahwah Arabia maksudnya kopi yang kita minum sekarang, cuman cara servingnya itu berbeda, menggunakan dala, terus kemudian yang kayak gitu, dicampur-campur gitu ya. Betul, dengan buah harat. Dan sekarang masih ada. Nah, adanya akulturasi dengan minuman seperti ini, apakah menjadi sisi positif? Itu yang abang bahas di situ. Ini bahas masa sejarah apa itu konsep akulturasi, terus kemudian local wisdomnya seperti apa. Yang terakhir
kopi yang ada di Saudi mestinya seperti apa, dan sekarang masuk third wave yang kita sebelum kita bahas fourth wave itu dengan adanya seperti ini. Nah terakhir bisakah kita mengambil sisi positif? Nah yang kita lihat di sini dengan adanya specialty coffee itu memperkaya referensi daripada kamus kopi di sini. Oh, jadi lebih mengembangkan lagi gitu lebih ya. luas, artinya tidak kita melihat ini dengan akulturasi yang dari asing dengan munculnya itu akan menjadi sebuah yang positif, memberikan impact negatif, tidak. Tapi dengan adanya referensi seperti itu, karena sekarang boom di sini, dan di sini ya dengan adanya Saudi Coffee 2022 ya semakin ramai lagi. Ya, hasil kita menginginkan dari specialty coffee ini akan menjadi sebuah impact yang luar biasa dari Saudi ya. Dan yang abang jelaskan di buku itu juga, coffee value chain dari farm to cup sampai consumers itu semuanya muter di satu cycle di satu negara. Anggaplah seperti Indonesia, ini yang terjadi sekarang di negara ini, itu yang luar biasa. Nah dari situ muncul namanya sustainability apa? Sosial, ekonomik, dan apa sih? Environment lingkungan, sosial adalah komunitas, terus kemudian juga ekonomi. Nah ekonomi ini yang akan dengan adanya referensi tambahan dari specialty coffee itu menjadikan kopi ramai. Maksudnya Saudi memiliki impact kuat di dunia untuk menjadi tidak hanya penghasil kopi, tapi juga menjadi sebuah referensi sebagai kultur yang terakulturasi di kopi. Nah yang abang bahas. Ya mungkin itu salah satu efek positifnya juga mungkin ya, yang dibawa dari luar. Pastinya, bukannya makanya Saudi menghilang, malah jadi makin naik. Karena manbaul awal atau sumbernya ada di sini. Menurut sejarah so, FVPA di sini ya satu inilah, maksudnya satu. Ya jadi tidak hanya itu, Saudi juga menjadi producing countries untuk kopi itu sendiri. Terus kopi juga di sini yang Ari lihat bang, kayak tempat Ari kerja sekarang nih, Mas Allah ya 24 jam itu udah bener-bener kelihatan ramainya itu dari pagi, dari saat subuh nih. Dan dari artian kopi yang kita bahas di sebelumnya, sustainability ini addicted. Jadi setiap orang yang minum rata-rata pasti ingin minum kembali dan kembali. Jadi pasarnya itu akan selalu sustainable. Jadi kebutuhan lah ya. Jadi kebutuhan. Makanya dari farm to cup, kita dari mazra'ahnya atau dari apa yang kita punya di Jazan ya di sini menyambut Saudi Coffee 2022, dan itu sangat ramai sekali dan ya masya Allah. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum.